Selamat datang di channel Kata Baca, kami akan menjadi sahabat literasi Anda. Di sini, kami merangkum buku-buku bermutu dalam sajian singkat, memberikan wawasan tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk membaca seluruh buku. Jika Anda mencari pintu masuk cepat ke dunia ide brilian, Kata Baca adalah jawabannya. Langganan dan mari nikmati literasi tanpa batas bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sebuah buku yang berjudul Renaissance Islam Asia Tenggara, karya Asyumardi Asra. Buku ini menyoroti beberapa tema penting yang relevan dengan konteks modern, menawarkan pandangan yang lebih luas dan dalam tentang bagaimana Islam telah membentuk dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya di Asia Tenggara. Asra tidak hanya berfokus pada aspek historis, tetapi juga mengeksplorasi implikasi dari perkembangan tersebut dalam konteks kontemporer. Salah satu poin penting yang diangkat dalam buku ini adalah bagaimana Islam mempengaruhi struktur sosial dan politik di Asia Tenggara. Asra membahas bagaimana kedatangan dan penyebaran Islam membawa perubahan signifikan dalam tatanan masyarakat, termasuk dalam sistem pemerintahan, hukum, dan interaksi sosial. Islam menawarkan paradigma baru dalam kepemimpinan dan administrasi yang berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran wilayah ini. Asra juga menyoroti peran penting pendidikan dalam penyebaran dan pemahaman Islam. Ia menjelaskan bagaimana pesantren dan institusi pendidikan Islam lainnya menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Pendidikan Islam memainkan peran kunci dalam membentuk generasi ulama dan cendekiawan yang berpengaruh, yang terus memperkuat dan memperkaya tradisi intelektual Islam di Asia Tenggara. Hubungan antara Islam dan kebudayaan lokal juga mendapat perhatian khusus. Asra menunjukkan bahwa alih-alih menolak budaya lokal, Islam di Asia Tenggara seringkali beradaptasi dan mengakomodasi elemen-elemen budaya setempat. Ini menghasilkan bentuk-bentuk praktik Islam yang unik dan beragam, yang mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya di Asia Tenggara. Proses sinkretisme ini memperlihatkan kemampuan Islam untuk berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan budaya yang berbeda. Buku ini juga mengkaji peran ulama dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti modernisasi, globalisasi, dan isu-isu sosial politik. Asra menggambarkan bagaimana ulama modern berusaha menavigasi perubahan-perubahan ini sambil tetap mempertahankan esensi ajaran Islam. Mereka memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada komunitas Muslim di tengah-tengah perubahan sosial yang cepat. Dalam pembahasan lebih lanjut, Asra juga mengeksplorasi beberapa subtema yang memperkaya pemahaman tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Berikut beberapa poin tambahan yang diangkat dalam buku ini. Asra mencermati bagaimana Islam mempengaruhi dan membentuk sistem ekonomi di Asia Tenggara. Peran para pedagang Muslim tidak hanya terbatas pada penyebaran agama, tetapi juga mencakup transformasi ekonomi dengan memperkenalkan sistem perdagangan yang adil dan etika bisnis yang Islami. Asra mengungkapkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan wakaf diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana hal ini membantu dalam distribusi kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Buku ini juga membahas tentang berbagai gerakan pembaharuan Islam yang muncul di Asia Tenggara. Asra menyoroti tokoh-tokoh reformis dan intelektual Muslim yang berupaya memperbarui ajaran Islam agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Gerakan ini melibatkan usaha-usaha untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap bid'ah, inovasi yang tidak berdasar dalam agama, dan mengembalikan umat Muslim kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Bagian lain yang diulas adalah kontribusi Islam dalam bidang pendidikan. Asra menjelaskan bagaimana institusi-institusi pendidikan Islam tradisional seperti pesantren, madrasah, dan daya berperan penting dalam menyebarluaskan ilmu agama dan pengetahuan umum. Pendidikan Islam menjadi tulang punggung dalam membentuk karakter dan moral generasi muda Muslim. Asra juga membahas tentang modernisasi pendidikan Islam dan upaya untuk mengintegrasikan kurikulum agama dengan ilmu pengetahuan kontemporer. Asra mengeksplorasi interaksi dan dialog antara Islam dan agama-agama lain di Asia Tenggara.
Ia menunjukkan bagaimana komunitas Muslim hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen, serta upaya-upaya untuk membangun toleransi dan harmoni antaragama. Dialog dan kerjasama antaragama menjadi penting dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas sosial di wilayah yang beragam ini. Dalam analisisnya, Asra juga tidak mengabaikan dampak kolonialisme terhadap perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ia membahas bagaimana kekuatan kolonial Eropa berusaha mengontrol dan mengubah dinamika keagamaan di wilayah ini, serta bagaimana komunitas Muslim merespons tantangan yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Perlawanan terhadap kolonialisme seringkali dikaitkan dengan gerakan-gerakan keagamaan dan nasionalisme Islam. Asyumardi Asra dalam Renaissance Islam Asia Tenggara, menyajikan analisis mendalam dan komprehensif tentang bagaimana Islam berkembang dan beradaptasi di Asia Tenggara. Buku ini memperlihatkan peran penting Islam dalam membentuk struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya di wilayah ini. Dengan menggali berbagai aspek dan dinamika, Asra memberikan pandangan yang luas dan mendalam, menjadikan buku ini sebagai referensi penting bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami sejarah dan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, Renaissance Islam Asia Tenggara adalah karya yang kaya akan wawasan dan analisis, menawarkan pandangan yang mendalam tentang interaksi antara Islam dan masyarakat di Asia Tenggara. Asyumardi Asra berhasil menyajikan karya yang tidak hanya informatif tetapi juga reflektif, memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang peran dan pengaruh Islam di wilayah ini sepanjang sejarah hingga masa kini. Renaissance Islam Asia Tenggara karya Asyumardi Asra merupakan sebuah karya monumental yang menawarkan wawasan mendalam tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Melalui pembagian buku menjadi 3 bagian utama yang mencakup sejarah Islam, peran ulama, dan interaksi antara Islam dan kebudayaan lokal, Asra berhasil menyajikan gambaran yang komprehensif dan kaya akan informasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana Islam masuk dan berkembang di wilayah ini, tetapi juga mengungkapkan peran penting yang dimainkan oleh ulama serta dinamika interaksi antara ajaran Islam dan kebudayaan setempat. Asra juga berhasil menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Islam di wilayah ini berkembang melalui proses adaptasi dan akulturasi yang unik, menciptakan sebuah mosaik keislaman yang beragam namun tetap bersatu dalam esensinya. Buku ini memberikan pandangan bahwa Islam dan kebudayaan lokal dapat saling melengkapi dan memperkaya, menciptakan harmoni dan koeksistensi yang dinamis. Dengan analisis yang tajam dan reflektif, Asra tidak hanya menyajikan catatan sejarah, tetapi juga menggugah pembaca untuk merenungkan relevansi perkembangan tersebut dalam konteks kontemporer. Buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, peneliti, dan siapa saja yang tertarik pada studi Islam dan sejarah Asia Tenggara. Renaissance Islam Asia Tenggara adalah sebuah karya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang peran dan pengaruh Islam di wilayah ini. Secara keseluruhan, karya ini mengingatkan kita akan kekayaan sejarah dan kebudayaan Islam di Asia Tenggara, serta pentingnya menjaga keberlanjutan dan kemajuan tradisi-tradisi tersebut di masa depan. Asyumardi Asra melalui buku ini telah memberikan sumbangan berharga bagi studi Islam dan sejarah, membuka cakrawala baru bagi pembaca untuk memahami kompleksitas dan keindahan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Demikian tadi ringkasan buku Renaissance Islam Asia Tenggara karya Asyumardi Asra. Persembahan dari channel Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain, terima kasih.